Saudara-saudara yang dikasihi, bahwa ada waktu berubah. Kalau dahulu manusia mengirim surat, baru suratnya bisa sampai. Ada namanya surat titipan kilat, ada namanya telegram. Karena dunia modern berkomunikasi dengan cara yang modern. Dulu ada namanya telepon. Dari satu tempat bisa kita berkomunikasi lewat telepon. Tapi dunia modern berkomunikasi dalam zaman kita ini, kita semua kenal. Itu namanya HP. Itu namanya handphone. Ada namanya iPhone. Semuanya kita sudah kenal alat komunikasi ini. Dan bisa kita dari tempat yang jauh, bisa kita video call namanya. Ada suaranya dan ada juga orangnya bisa kita lihat. Barulah berita komunikasi kita bisa sampai. Bagaimana dengan Tuhan Allah? Apakah Tuhan Allah lebih modern daripada manusia yang diciptakannya ini? Pasti kita akan menjawab, Tuhan Allah itu jauh lebih modern daripada manusia yang diciptakannya, karena pada waktu Adam dan Hawa, Allah sendiri sudah mengoperasikan. Tuhan Allah membuat tulang rusuknya si Adam. Tulang rusuknya si Adam dibuat oleh Allah dan dijadikannya lah si Hawa. Modernisasi sudah lama kalau kita lihat di dalam Alkitab. Maka kita akan coba dengan dunia modern berkomunikasi. Mungkin anak-anak akan berkata, di mana kabelnya? Di mana wayarnya? Kok bisa tidak pakai wayar? Karena mungkin dia belum pernah memikirkan ada wifi, ada data namanya. Kurasa Allah jauh lebih modern dalam mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Dulu kita belum pernah melihat TV. Sekarang jauh lebih maju daripada television. Kita sudah memulai pakai handphone semua, dimanapun kita bisa menonton televisi, melihat sepak bola yang sedang berlangsung, kita bisa menikmatinya dari kamar kita sendiri. Ini namanya dunia modern berkomunikasi. Jadi kalau Tuhan Allah yang menciptakan semua langit dan bumi yang kita sudah dengar ini, bolehkah kita akan memikirkan cara Allah berkomunikasi dengan dunia? Pasti juga kita akan katakan ada metode yang jauh lebih efektif sehingga semua dunia bisa mengenal Tuhan Allah yang memberikan napas ke dalam hidungnya. Itulah yang kita mau coba. Mari kita berdoa. Bagaimanapun modernisasi yang kami lihat dalam zaman kami ini, memungkinkan kami berpikir bagaimana Tuhan Allah yang dulu ada di Taman Eden bersama-sama dengan Adam. Dan sekarang ini bagaimana Tuhan Allah berkomunikasi dengan kami. Sehingga pesan dari pencipta yang tidak pernah dilihat, boleh kami mengenal. Supaya kami tahu inilah Tuhan Allah yang menciptakan tubuh dan rohku. Inilah Tuhan Allahku yang menghembuskan
napas. Dari napas Tuhan Allah diberikannya kepada debu tanah, maka debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Izinkanlah kami, Tuhan Allah kami, mengenal Engkau. Karena kalau seorang anak tidak mengenal dari mana dia datang dan kemana dia pergi, dia akan hidup dalam kesepian. Berkatilah kami supaya kami dapat menerima modernisasi komunikasi bagaimana Tuhan Allah untuk menyatakan diri kepada manusia ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam dunia komunikasi, dunia modern, sekarang kita jumpa Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau dalam bagian ini, pasti kita akan merenungkan kitab Kejadian. Pada mulanya adalah firman. Mungkin yang sangat sederhana, kata. Orangnya tidak kelihatan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Marilah kita menciptakan manusia sepeta dan seteladan dengan Dia. Sepeta dan seteladan dengan kita. Maka Allah menjadikan manusia itu. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jangan makan buah pengetahuan dan yang baik ini. Kalau kau makan, engkau akan mati. Suara. Dia menyampaikan pesannya dalam suara. Itu namanya audio. Videonya nggak kelihatan. Makanya kalau kita bertelepon, kita bisa mendengar suaranya. Baru dikatakan, calling video lah, jangan suara saja supaya kulihat apakah mama sedang masak di dapur. Maka ditukarnya lah dari audio menjadi video, maka bisalah dia lihat. Komunikasi modern memungkinkan kita hari ini dalam kecanggihan mengerti firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Waktu kami dulu masih anak-anak kecil, kampung kami ada satu di seberang. Sungainya dalam. Baru dari satu gunung ini, dari puncak bukit ini, bisa kita berteriak kepada puncak yang satu lagi. Umpamanya kalau kita pergi ke sekolah, ada teman kita yang masih tinggal di kampung itu, bisa kita panggil dia, bawa pensilku ya, lupa tadi aku gitu. Oh ya katanya, suara sampai kepadanya, menunjukkan ada orangnya yang bersuara. Inilah berkomunikasi dalam dunia modern ini. Berarti kalau Tuhan Allah berfirman dalam perjanjian lama di Taman Eden, mungkin boleh kita katakan suara Allah sampai kepada si Adam dan si Hawa. Tetapi yang mana Allah yang berbicara ini tidak berjumpa dengan orangnya.
Jadi bagaimana caranya supaya bisa berjumpa dengan orangnya? Pastilah yang memanggil kita dalam video call itu berkata, besok jemput aku ya di airport. Baru dikatakan, iya ma, aku datang besok jemput mama di airport. Mula-mula datang hanya suara. Dan besok waktu dia pergi ke airport, maka berjumpalah dia dengan mamanya yang hanya menyatakan dalam suara, tetapi sekarang sudah bisa berjumpa. Makanya kita buat di sini dunia modern berkomunikasi memungkinkan kita sampai kepada bagaimana Allah berkomunikasi dengan yang diciptakannya ini. Saya baca sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Tuhan Allah berbicara. Firman itu bersama-sama dengan Allah menyatakan Roh Allah melayang-layang, baiklah kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Semuanya dalam bentuk kata. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, firman yang tadi hanya lewat audio. Jemput aku besok di airport ya. Itu kan hanya dalam bentuk audio. Besok sudah berjumpa dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Jumpa dia dengan mamanya. Tadi suara, sekarang sudah jumpa di airport. Barulah bisa dengan sempurna dia bisa melihat kecantikan dan umur bagaimana ibunya yang hanya tadi lewat audio. Sekarang dia sudah bisa mengenalnya. Satu lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena cuma mamanya yang datang ke airport. Bapaknya tidak ikut. Maka mamanya lah menceritakan bagaimana keadaan bapaknya yang ditinggalkannya di kota, di mana dia tinggal. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Makanya di dalam kitab Kejadian kita mendengar Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah berfirman. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekarang dalam dunia modern berkomunikasi ini pasti kita sudah dapat menerima. Tadinya Allah hanya mengucapkan kata-kata, tapi setiap kata-kata pasti ada orang di belakangnya. Jadi kalau kita katakan Allah berfirman, maka Allah yang berfirman itu ada, tapi di mana dia? Kalau kita katakan Allah menghembuskan napas ke hidung Adam dan Hawa,
Allah itu pasti ada karena hasilnya dari debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Allah yang menghembuskan napas itu dalam dunia modern berkomunikasi, dia sendiri datang. Maka dikatakannya tadi, firman itu telah menjadi manusia. Jadi waktu dia menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa artinya kita melihat kemuliaan Allah yang tidak kelihatan tadi sekarang menjadi kelihatan? Kita akan melihat kuasanya. Kuasanya yang sama. Waktu dia hanya mengatakan dengan audio. Tapi waktu dia ada di tengah-tengah kita, maka kita akan melihat kemuliaannya. Kalau tadinya hanya melalui kata-kata kita melihat Tuhan Allah berkuasa, maha kuasa, menciptakan matahari, bulan dan bintang dan segala isinya. Tetapi sekarang dia membuat komunikasi yang baru, bukan lagi melalui perkataan, tetapi pribadinya yang berfirman. Berfirmanlah Allah. Allah yang berfirman inilah menjelma menjadi manusia dan membuktikan bahwa yang berfirman yang berkuasa itu yang datang menjelma menjadi manusia. Kami telah melihat kemuliaannya. Apa yang dikatakannya sebelum dia menjelma menjadi manusia. Sekarang waktu firman itu yang ada di tengah-tengah manusia. Firman itu menyatakan kuasanya. Sama dengan waktu dia belum menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Modern berkomunikasi berubah sistemnya. Allah juga mengubah sistemnya. Dan dia sendiri datang. Dia bukan berkomunikasi lewat kata-kata saja. Sekarang dia ada dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan artinya di situ kuasa. Kuasa. Kalau tadi permulaan kita dengan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan makhluk yang hidup. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan lautan. Sekarang kuasa yang dulu hanya melalui perkataannya, firman yang dulu hanya suaranya kita dengar, orangnya, pribadinya tidak kita dengar. Walaupun kita harus katakan, kalau ada suara, pasti kita katakan ada orang. Seandainya lah pintu rumah kita berbunyi, baru ngek kata pintu, baru kita dengar, oh ini pasti ada orang yang datang karena ada suaranya. Kalau kita telah mendengar, berfirmanlah Allah, maka adalah pribadi Allah itu. Siapakah dia? Pribadi Allah itu sekarang dikatakannya dia menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan waktu diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya. Maka kita akan melihat kuasanya. Dahulu apa yang dikatakannya, sekarang pribadi orang yang berbicara dulu ada di tengah-tengah kita. Umpamanya lah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Inilah kuasa. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup. Makanya kita bisa melihat kemuliaannya. Dia akan memberi hidup. Dia akan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Karena Dia sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita akan melihat kemuliaannya dari semua tindakannya. Dulu hanya melalui kata-kata, sekarang Dia ada di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat kemuliaan melalui perkataannya, dan sekarang kita melihat pribadi Allah kita itu datang menjelma menjadi manusia. Makanya bisa kita menerima kalau Allah menjelma menjadi manusia dalam dunia modern berkomunikasi sekarang ini. Kalau ada orang berkata, aku tidak mau pakai handphone. Alasannya karena tidak ada kabelnya. Bagaimana bisa pesan dari sini sampai ke sana kok nggak ada wayarnya? Boleh, Anda boleh mengatakan demikian. Tapi kemungkinan dalam zaman sekarang ini orang akan katakan kepada saudara, saudara ini kolot. Jadi kalau modern komunikasi seperti itu canggihnya, dan kalau kita menolak, kalau tidak ada wayarnya bagaimana bisa sampai? Mungkin Anda akan berkata, dia ketinggalan zaman. Jadi kalau kita katakan dahulu adalah berfirmanlah Allah, jelas ada pribadi Allah itu. Dan sekarang pribadi Allah yang berfirman dulu kepada Adam dan Hawa, yang menjadikan segala sesuatu, mungkinkah Dia datang? Mungkinkah Dia yang tadinya berbicara di Taman Eden, sekarang datang di bumi dan tinggal bersama-sama dengan manusia? Kalau Anda menolaknya, maka Anda akan sama dengan orang yang tidak punya handphone dan akan berkata, karena tidak ada kabelnya, tidak ada wayarnya, tidak mungkinlah handphone ini bisa sampai suara di dalamnya. Maka kita akan ketinggalan zaman. Firman itu telah menjadi manusia. Ini modernisasi bagaimana Allah berkomunikasi dengan umat yang diciptakannya ini. Dan supaya jangan salah, disambungnya di belakang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, mencocokkan sewaktu Dia berbicara dengan kehadirannya. Maka kuasa firman-Nya dahulu, sekarang datang Dia dengan kuasa firman-Nya yang sama. Kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bolehkah kami menangkap bagaimana Tuhan Allah yang menciptakan tubuh, roh, dan jiwa kami ini menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami? Dalam dunia modern berkomunikasi, kami harus mengakui firman itu menjelma menjadi manusia supaya komunikasi kami jauh lebih efektif dengan Allah. Kalau dahulu Allah hanya dengan suara menyampaikan firman-Nya, tetapi sekarang Allah yang berfirman telah hadir di tengah-tengah kami. Dan waktu nanti di sorga, kami akan berjumpa muka dengan muka. Mula-mula suara, sudah itu firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kami, dan kami telah melihat kalau dulu dengan kuasanya, sekarang dengan kehadirannya, karakter sama. Tuhan, kami yang berdosa ini, mampukanlah kami dapat mengerti bagaimana Allah berkomunikasi dengan umat-Nya yang diciptakannya ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami.
Doa kami supaya kami bisa mengenal Pencipta yang memberikan roh, Pencipta dalam tubuh kami ini. Dan betullah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan Allah yang memberi hidup. Dalam nama Yesus Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, diam di antara kami. Kepadamulah kami berdoa. Amin.